Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan rahmat dan karunia sehingga kita dapat bersuah kembali di tempat ini dalam rangka sesi berbagi dengan guru-guru lain untuk kemajuan sekolah kita. Salawat serta salam kita kirimkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW sebagaimana suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun rangkaian kegiatan kita pada kesempatan ini yaitu pertama sharing tentang profil pelajar Pancasila, kemudian yang kedua sharing tentang keyakinan kelas, dan yang ketiga sharing tentang restitusi. Baik Bapak Ibu, rangkaian kegiatan kita yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, yang mana kemarin kita telah sepakati visi sekolah kita ya, yang dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengutarakan, menjelaskan apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu adalah landasan dari Merdeka Belajar yang diadopsi dari karakter pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, jadi Bapak Ibu, kita dianjurkan di sekolah untuk memasang spanduk tentang profil pelajar Pancasila ini. Mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bapak Bendahara. Kita bisa mengajukan untuk dibuatkan spanduk tentang profil pelajar Pancasila ini, yang mana yang keenam ini bisa dibuatkan spanduk kemudian dipajang di sekolah Bapak Ibu. Dan itu mesti dengan persetujuan pimpinan kita, dalam hal ini kepala sekolah. Baik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini Bapak Ibu, yang tahun-tahun kemarin kita sepakati dengan nama kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena adanya Merdeka Belajar, rumusan itu dirubah. Jadi sekarang sudah dinamakan lagi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah tata tertib yang ada di dalam kelas. Dan keyakinan kelas ini kita sepakati bersama dengan siswa-siswa kita. Tahun-tahun kemarin adanya kesepakatan kelas itu ditentukan oleh wali kelas. Kemudian siswa yang menaati tata tertib atau kesepakatan kelas tersebut. Nah, sekarang keyakinan kelas yang dirumuskan sekarang
itu berdasarkan kesepakatan dengan siswa-siswa kita. Artinya siswa-siswa kita yang menentukan keyakinan-keyakinan kelas ini. Jadi bukan wali kelas yang menentukan tata tertib di kelas. Siswa yang menentukan. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi dari landasan Merdeka Belajar itulah makanya lahir keyakinan kelas ini. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga tentang restitusi. Nah, restitusi ini apa Bapak Ibu? Restitusi ini adalah bagaimana kita mengkontrol atau menangani masalah-masalah di kelas. Apabila siswa-siswa kita melanggar keyakinan kelas, oleh karena itu adanya restitusi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, restitusi ini kita jalankan berdasarkan kemerdekaan anak-anak. Artinya kita tidak mengintimidasi anak-anak. Apabila mereka melakukan kesalahan, jangan buat anak-anak merasa bersalah. Apabila dia melanggar peraturan, jangan membuat anak-anak merasa dihukum. Itu restitusi. Nah, jalan keluarnya apabila anak-anak melakukan pelanggaran, kita mencari solusi akibat atau sebab akibat mengapa siswa kita melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian kita carikan solusi supaya kedepannya sudah tidak melanggar lagi. Begitu Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ada yang bisa menjadi masukan dari ketiga rangkaian kegiatan kita ini yang sudah dijelaskan tadi? Bagaimana mungkin sebaiknya menurut Bapak Ibu supaya ke depan sekolah kita bisa lebih baik lagi? Tentu berlandaskan dengan Merdeka Belajar yang saya sebut tadi. Mungkin begitu Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit masukan atau pendapat, mulai dari profil pelajar Pancasila tadi tentang bagaimana kita memajang profil Pancasila ini. Kemudian yang kedua tadi tentang keyakinan kelas, bagaimana sebaiknya di kelas kita menentukan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga restitusi, bagaimana kita melakukan tindak lanjut dari keyakinan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit masukan atau pendapat, boleh kita sharing di tempat ini. Ya, boleh Ibu Siti Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini masalah keyakinan kelas. Kan tadi sudah dijelaskan kalau keyakinan kelas itu anak-anak yang menyampaikan atau tata tertib yang akan kita lakukan di dalam kelas. Nah, bagaimana kalau tata tertib yang diberikan, misalnya anak-anak menyepakati misalnya mereka masuk jam 8 untuk belajar, baru mereka ingin cepat pulang. Itu kan tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Apakah kita akan langsung mengiyakan atau bagaimana? Ya, artinya kita menyepakati jam 8 datang, kemudian baru mau lagi cepat pulang. Mau cepat pulang. Ya, begini Bapak Ibu.
kita sepakati datangnya jam 8. Ya. Nah, kemudian kita lempar kembali kepada siswa, pulangnya mau jam berapa? Nah, kalau anak-anak bilang pulangnya jam 11 pulang. Ya, kalau mereka melanggar, nah tentu diadakan restitusi atau tindak lanjut. Begitu. Ini seperti itu Bapak Ibu ya. Sedikit mungkin Pak, Ya silakan Pak Firdaus. saya langsung saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempertajam apa yang ditanyakan oleh Ibu Saudara tadi. Yang dimaksud mungkin di sini adalah ketika kita lempar ke kelas misalnya untuk ke siswa, misalnya kesepakatan misalnya jam 8 yang dimaksud tadi untuk masuk, lalu kemudian apakah ini akan tidak melanggar daripada aturan-aturan yang sebelumnya ketika kita misalnya sepakati jam 11 pulang, apakah ini tidak ada aturan lagi yang melanggar ketika kita pulang jam 11? Tidakkah semestinya bahwa kita pulang harus jam 12 atau jam 2 yang aturan umumnya? Ya tentu. Ya. Ya, tentu berdasarkan jam belajar tiap kelas Bapak Ibu ya. Ya. Jadi jam kelas 1 kan bisa jam 10 pulang. Ya. Kemudian kelas tinggi Ya. tentu jam 12. Ya, jam 12 ya. Jadi kita sepakati berdasarkan aturan yang berlaku Ada di sekolah. yang ada di sekolah. Berarti tidak semestinya, tidak sepenuhnya ketika di kelas misalnya siswa mengatur misalnya sepakat misalnya jam 11 lalu kemudian sudah di kelas tinggi, tidak semestinya kita harus ikut dengan kesepakatan itu. Iya betul Bapak Ibu. Jadi perlu arahan yang berkelanjutan kepada siswa kita bahwa kita tentu masih mengikuti aturan yang berlaku. Kan tidak mungkin kalau sudah kelas tinggi dia maunya pulang jam 10 kan tidak langsung kita iakan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, ya Alhamdulillah sesi diskusi kita ini ya berjalan baik, walaupun hanya beberapa orang dari kita yang hadir. Nah, itu karena dikarenakan sesuatu hal. Jadi untuk kedepannya kita berharap agar Merdeka Belajar ini bisa membawa perubahan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian yang sempat saya sharingkan pada kesempatan ini. Selanjutnya menurut jadwal ya ada jadwal tersendiri, kemudian ada tema tersendiri, materi tersendiri untuk kita lanjutkan sharing kita ke depan. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita hari ini saya anggap tuntas, dan saya rasa adapun perbaikan-perbaikan atau inovasi-inovasi dari Bapak Ibu ke depannya saya akan terima setelah kegiatan ini demi perbaikan kegiatan kita selanjutnya. Baik Bapak Ibu,
Sudah sedemikian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini dan seterusnya ke depan, ada baiknya kita menyusun dan menyepakati bersama keyakinan kelas. Ya. Nah, sekarang apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah tata tertib yang harus kita patuhi di kelas dan kita sepakati bersama. Gitu ya? Nah, sekarang keyakinan kelas yang pertama, nomor 1. Ada yang bisa kita sepakati, bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan masukannya. Keyakinan kelas kita yang pertama ada? Nah, silakan Irul. Menyapu sebelum belajar. Menyapu sebelum belajar. Kita sepakati bersama? Ya, baik. Nomor 1. Menyapu Belum belajar. Belum belajar. ya. Nomor 1 menyapu sebelum belajar. Nah, sekarang keyakinan kelas yang kedua. Ada yang bisa memberikan masukan? Ya, silakan Alfia. Membaca doa sebelum belajar. Kita sepakati bersama? Baik. Nomor 2. Nah, yang kedua membaca doa sebelum belajar. Sekarang keyakinan kelas yang ketiga. Ada yang bisa memberikan masukan? Siapa? Yang lain, yang laki-laki lagi. Ya, Haikal, silakan. Ya, jangan ribut sementara belajar. Kita sepakati bersama. Baik. Ya. Nah, keyakinan kelas yang ketiga, jangan ribut sementara belajar. Sekarang, keyakinan kelas yang keempat, ada yang bisa memberikan masukan? Ada? Ya? Silakan, David, silakan. Datang tepat waktu ke sekolah. Ya, datang tepat waktu ke sekolah. Kita sepakat? Baik. Nomor 4. Keyakinan kelas keempat,
bisa memberikan masukan? Ya? Ya, laki-laki dulu ya. Ya, baik. Silakan Ramadan. Jangan bolos. Kita sepakat, jangan bolos. Baik. Nomor 5, jangan bolos. Ya, itulah keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama. Jadi ada 5, ya, ada 5 di atas. Yang pertama, menyapu sebelum belajar. Yang kedua, membaca doa sebelum belajar. Yang ketiga, jangan ribut sementara belajar. Yang keempat, datang tepat waktu ke sekolah. Dan yang kelima, jangan bolos. Nah, jadi itu 5 poin keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama. Dan kita tidak boleh melanggar keyakinan kelas tersebut. Ya? Ya. Baik. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Namita. Baik, Namita. Namita tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Ya, betul. Pasti Namita tahu alasannya kenapa Bapak panggil ke sini. Sebab tadi di kelas Bapak sempat tegur ya. Ya, kenapa makan di kelas? Nah, apa Namita tahu tindakan tersebut adalah salah? Baik, karena Namita tahu tindakan tersebut salah, Namita tidak usah merasa kecewa atau berkecil hati, sebab semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, teman-temanmu yang lain juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Bapak juga begitu, pernah melakukan kesalahan. Tujuan Bapak Namita panggil ke sini bukan karena kesalahan tersebut. Itu ya. Bapak ingin memahami kenapa Namita melakukan kesalahan tersebut. Dan kita bersama-sama mencari solusi atau jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu ya. Karena Namita sudah tahu bahwa tindakan tersebut salah, coba ceritakan kepada Bapak kenapa Namita melakukan kesalahan tersebut. Pak, saya salah. Tadi saya haruskan berbagi, jadi saya tidak sempat jalan pada saat jam istirahat. Makanya saya makan di kelas saat jam belajar. Karena Namita sudah tahu kesalahannya di mana, apakah menurut Namita kesalahan tersebut melanggar keyakinan kelas kita yang kita sudah sepakati bersama di awal tahun ajaran kemarin? Ya, baik. Kalau Namita sudah tahu bahwa tindakan tersebut melanggar keyakinan kelas kita, coba Namita jelaskan pada poin mana keyakinan kelas kita yang Namita langgar. Ya, betul.
tidak makan saat jam belajar. Nah, karena Nak Mita sudah tahu tindakan tersebut melanggar keyakinan kelas kita, menurut Nak Mita, bagaimana usaha Nak Mita untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan memperbaikinya dengan cara tidak keasikan bermain dan harus berjalan pada saat jam istirahat. Baik. Nah, karena Nak Mita sudah tahu kesalahannya di mana, kemudian Nak Mita juga sudah tahu bagaimana cara memperbaikinya. Menurut Nak Mita, kapan Nak Mita akan melakukan perbaikan tersebut? Baik, sekarang. Mudah-mudahan ke depan Nak Mita bisa memperbaiki kesalahan tersebut, kemudian bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu ya? Ya, baik. Silakan, Nak Mita. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak Diansa. Nak Diansa tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Baik. Bapak akan beritahu kenapa Nak Diansa saya panggil ke sini. Tadi di kelas saat ulangan, Bapak sempat melihat Adiansa mencontek pekerjaan temannya. Betul atau tidak? Ya, betul. Sekarang, apa Nak Diansa tahu bahwa tindakan tersebut salah? Ya, baik. Nah, karena Nak Diansa sudah tahu bahwa tindakan tersebut salah, Nak Diansa tidak usah merasa kecewa atau berkecil hati, ya. Sebab semua orang pernah melakukan kesalahan. Teman-temanmu yang lain juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Bapak juga begitu, pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak usah berkecil hati, gitu ya. Tujuan Bapak Nak Diansa panggil ke sini bukan karena kesalahan tersebut, gitu ya. Tapi Bapak ingin memahami kenapa Nak Diansa melakukan kesalahan tersebut. Dan kita bersama-sama mencari solusi atau jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Gitu ya. Sekarang, karena Nak Diansa tahu bahwa tindakan tersebut salah, coba ceritakan sama Bapak. Kenapa sehingga Nak Diansa melakukan kesalahan tersebut? Tadi malam saya tidak sempat belajar karena saya keasikan main game. Ya, tidak sempat belajar karena keasikan main game. Gitu ya. Nah, sekarang apakah tindakan tersebut menurut Nak Diansa melanggar keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama di awal tahun ajaran kemarin? Baik, karena Nak Diansa tahu tindakan tersebut melanggar keyakinan kelas kita, coba menurut Nak Diansa pada poin mana keyakinan kelas kita yang Nak Diansa langgar? Tidak boleh mencontek saat melakukan ujian. Ya, tidak boleh mencontek saat melakukan ujian. Betul. Nah, sekarang Nak Diansa sudah tahu di mana kesalahannya. Kemudian sudah tahu bahwa itu melanggar keyakinan kelas kita. Sekarang, menurut Nak Diansa, bagaimana usaha Nak Diansa untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan memperbaikinya dengan belajar di malam hari dan tidak keasikan bermain game. Betul. Baik. Nah, karena Nak Diansa sudah tahu
di mana kesalahannya, kemudian Nadiansa sudah tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Kapan Nadiansa akan melakukan perbaikan tersebut? Baik, sekarang. Jadi mudah-mudahan ke depan Nadiansa bisa memperbaiki kesalahan tersebut, ya. Kemudian Nadiansa bisa menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Baik, silakan Nadiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armita Sari Takdir. Saya kelas 6 SD. Saya sangat berterima kasih kepada pemecahan masalah ini karena sudah membantu saya untuk memecahkan masalah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adriansyah, kelas 6 SD. Saya sangat berterima kasih kepada pemecahan masalah ini karena saya sangat terbantu menyelesaikan masalah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.